Foto dulu Pak. Ah, boleh foto dulu. Foto dulu Pak, ya Pak. Wawancara Pak. Tunjuk Pak, Mbak. Ini terimanya. Nah, Rekam dulu ya, rekam dulu. Sudah. Nah, lagi tarik Pak. Baru Pak. Pak, nanti turun ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, ada Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Pak Rastejo, Bowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Humas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan ada perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan posisi RP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OSIS RP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilakukan oleh Agus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi nepotisme dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OSIS RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OSIS RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK
agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Untuk ketiga dan keempat, silakan Bung Ray. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah Blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi, padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis posisi RP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta 7 Januari 2004, format kami Nurani 98, Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Bayi, Ahmad Wakil, Toro, Antonius Danar, Hari Kuwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu, kami menyampaikan data. Tergantung penyidik, apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan ke dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang
Jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan hadir ini. Ini semacam tantangan kepada KPK. Kalau kepada orang-orang yang berhubungan dengan lawan kekuasaan keras akan dikejar ke Antartika, tapi kalau kelihatan berhubungan dengan kawan sendiri cukup antar kita. Jangan sampai itu yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan bahwa selain data-data yang sudah disampaikan oleh KPK dari 2 tahun lalu, setahun lalu, dan tambahan hari ini, kita juga mesti melihat bahwa secara empirik wajah Republik ini sedang muram, carut-marut demokrasinya, dan salah satu mantan presiden masuk dalam daftar presiden yang terkorup di dunia. Tentu kita malu, Indonesia menjadi perbincangan dunia, dan disinilah KPK menjadi institusi yang dipertaruhkan. Apakah KPK akan berpihak pada kepentingan untuk memperbaiki keadaan Republik, atau justru KPK menjadi instrumen yang membuat wajah Republik makin buruk? Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau data yang dimaksud yang tadi disampaikan itu apa? Kalau data, kita ingin meminta kepada KPK untuk mengungkap kembali, menelaah kembali yang sudah pernah kami laporkan, baik tahun 2022 maupun 2024. Lalu kami sampaikan juga bahwa secara nyata di dunia ini, rilis OCCRP itu adalah bukti empirik untuk menjadi pintu KPK menelusuri itu. Kan kalimat yang sangat jelas di rilisnya OCCRP bahwa Saudara Joko Widodo telah melakukan tindakan yang menggambarkan perilaku korupsi itu. Melalui apa? Melalui proses-proses yang kemudian memudahkan anaknya untuk mempengaruhi peradilan di MK dan lain-lain. Itu sebetulnya pintu yang bisa menjadi instrumen KPK untuk bisa masuk membongkar yang bersangkutan. Tapi kan namanya di OCCRP itu kan dibilang karena Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada. Namanya tetap ada. Kalau kita lihat sekarang, ada 4 cara mereka untuk meredam isu ini. Pertama, dengan menyebut posisi RP itu tidak kredibel. Kenyataannya sebaliknya kan. Kedua, mereka menyebut bahwa laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Kira-kira gitu. Yang ketiga, mereka menyerang pribadi-pribadi dengan mengatakan itu pemecah belah bangsa. Bagaimana urusan kayak begitu kok jadi pemecah belah bangsa? Yang keempat, nah isu yang terakhir, itu sudah di take down oleh posisi RP. Di mana ada take down-nya? Yang ada mereka pindahin dari berita utama ke berita yang lain. Itu kan biasa dalam dunia media kan. Dia tidak lagi berita utama mereka, sekarang kita dalam berita, itu loh kira-kira. Jadi berita tentang 5 nominator ya pemberita korup itu tetap ada dalam berita Basar Al-Asad. Tapi itulah yang sekarang dikerjakan oleh buzzer dengan 4 model yang saya sebutkan tadi, dan semuanya terbantahkan satu persatu. Nah sekarang mereka beralih ke soal bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Kalau terkait dengan data sudah dilaporkan. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan, dari keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk di dalamnya disampaikan di peradilan. Apa itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan blok Medan dan sebagainya. Pak, penjelasan dikit. Saya mau nanya dari data yang Bapak serahkan pada tim KPK gitu. Tadi Bapak menyebut ada kayak fakta persidangan blok Medan, KPN Pak Jokowi yang meningkat. Terus juga Bapak pernah melaporkan yang PT SM itu yang ada ratifikasi Kaisang dan Gibran. Apalagi datanya? Apakah data ini milik ini harus dijadikan bukti ditambah keterangan Bapak ini menjadi dua alat bukti yang cukup untuk penetapan Pak Jokowi sebagai tersangka? Bang, itu yang tanggapannya gimana? Ya, kalau itu otoritas KPK ya, untuk menentukan segera menjadi tersangka atau tidak. Jadi nggak mungkin kami kemudian memutuskan sebagai tersangka. Karena itu sebetulnya kalau KPK serius, tinggal memanggil di antara orang-orang yang sudah pernah selesai mekanisme. Kalau KPK mengatakan tidak ada pejabat negara, ada semuanya. Joko Widodo adalah pejabat negara, anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara, direktur perusahaan swasta yang kemudian juga menjadi pejabat negara. Jadi terbantahkan argumen KPK itu.
karena semuanya ada pejabat negara. Nah dari pejabat negara itu sebetulnya kalau KPK serius panggil aja salah satu di antara mereka, itu pintu masuk. Apakah nanti akan dijadikan tersangka tergantung bagaimana penyidik KPK untuk keseriusannya ya membongkar. Kalau bahkan kali pernah menyampaikan argumen hukumnya detail. Jadi kalau KPK baca argumen hukum itu sangat jelas. Saya kira itu mas. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya.